Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambung lagi ya. Sebelum lanjut, kita recap dulu sebentar biar tetap nyambung. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah masuk ke bab pertama kitab ini. Bantahan terhadap klaim-klaim dan syubhat. Pembahasan pertama membahas klaim bahwa Ahmad bin Isa An-Naqib tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Penulis kitab sudah mulai membantah dengan menampilkan bukti berupa ijazah-ijazah kuno. Bukti utama yang sudah kita bahas adalah dua ijazah periwayatan Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim dari tahun 606 Hijriah yang dikeluarkan oleh Asy-Syarif Ibnu Jadid kepada Al-Hafiz Ali bin Mas'ud As-Sibai. Di dalam ijazah itu tercantum nasab lengkap Ibnu Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, lalu ke Ja'far Asy-Syadiq, dan akhirnya ke Husain bin Ali. Lalu penulis juga menyebutkan bahwa ada bukti yang lebih tua lagi. Ijazah dari Alawi bin Muhammad yang wafat tahun 512 Hijriah. Nah, sekarang penulis melanjutkan dengan menampilkan lebih banyak bukti lagi, dan kali ini semakin dalam dan semakin kuat. Yuk kita ikuti. Penulis melanjutkan dengan menyebutkan ulama-ulama lain yang juga menerima ijazah dari Asy-Syarif Ibn Jadid Al-Husaini, dan dalam ijazah-ijazah itu nasab beliau tercantum secara lengkap. وتداول أيضا في إجازات الفقهاء والحفاظ للشريف ابن جديد الحسيني. Dan nasab ini juga beredar dalam ijazah-ijazah para fuqaha dan huffadh yang diberikan kepada Asy-Syarif Ibn Jadid Al-Husaini. Perhatikan ya, di sini perspektifnya terbalik. Kalau tadi kita bicara tentang ijazah yang dikeluarkan oleh Ibnu Jadid kepada murid-muridnya, sekarang kita bicara tentang ijazah yang diterima oleh Ibnu Jadid dari guru-gurunya. Jadi dari dua arah, baik ketika beliau memberi ijazah maupun ketika beliau menerima ijazah, nasabnya dicatat secara lengkap. Ini menunjukkan bahwa nasab beliau sudah dikenal dan diakui di kedua sisi, oleh murid-muridnya maupun oleh guru-gurunya. Siapa saja yang disebutkan? Penulis menyebutkan beberapa nama. Al-Muhaddithu Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Abi Saifin توفي سنة 900 هجرية. Yang pertama, seorang ahli hadits bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Abi Syaif. Wafat tahun 609 Hijriah, والقاضي مدافع بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الله القرظي الذي توفي بعد سنة 10 و600 هجرية. Yang kedua, seorang qadi, hakim bernama Mudafi' bin Ibrahim bin Ahmad bin Abdullah Al-Quradhi, wafat setelah tahun 610 Hijriah. والشيخ مدافع بن أحمد بن محمد المعيني توفي سنة 18 و600 هجرية. Yang ketiga, Asy-Syaikh Mudafi' bin Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ini, wafat tahun 618 Hijriah. والمحدث أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري البغدادي توفي سنة 19 و600 هجرية. Yang keempat, Al-Muhaddits Abu Al-Futuh, Nashr bin Abi Al-Faraj Al-Hashri Al-Baghdadi, wafat tahun 619 Hijriah. Wa ghairuhum kathir. Dan selain mereka masih banyak lagi. Nah, di sini penulis memberikan catatan penting. وذكرت هؤلاء لأنهم يمنيون ما عدا الحافظ نصر الحصري البغدادي فقد انتقل إلى اليمن وأقام بها. Saya menyebutkan mereka karena mereka orang-orang Yaman, kecuali Al-Hafiz Nashr Al-Hashri Al-Baghdadi, yang berasal dari Baghdad, tapi beliau pun pindah ke Yaman dan menetap di sana. Kenapa penulis menekankan ini? Karena ini menambah kekuatan bukti. Kalau yang mengakui nasab Ba'alawi cuman orang Hadramaut sendiri, orang bisa curiga, mungkin mereka saling mendukung satu sama lain. Tapi di sini, ada ulama dari berbagai wilayah Yaman yang berbeda-beda, bukan dari satu kampung atau satu kota saja. Bahkan ada yang dari Baghdad, Irak. Ulama dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, semuanya sepakat mengakui nasab yang sama. Ini sangat menguatkan. Lalu penulis memberikan argumen logis yang sangat tajam. فَهَؤُلَاءِ الْحُفَّاظُ شَهِدُوا لَهُ بِصِحَّةِ النَّسَبِ الشَّرِيفِ فِي إِجَازَاتِهِمْ لَهُ الَّتِي أَكْثَرُهَا كَانَ فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ الْهِجْرِي. Para hafiz ini semuanya bersaksi tentang kebenaran nasab mulia beliau dalam ijazah-ijazah mereka kepadanya, yang kebanyakannya berasal dari abad ke-6 Hijriah. Dan kemudian kalimat yang sangat penting.
ولو شهدوا بغير ذلك ما نقل الحفاظ الثقات أهل التدقيق والتحقيق نسبه الشريف في أسانيد مروياتهم وأثباتهم. Dan seandainya mereka bersaksi dengan sesuatu yang berbeda, maksudnya, seandainya nasab itu tidak benar, maka para hafiz yang terpercaya, yang ahli dalam penelitian dan verifikasi, tidak akan mau mengutip nasab mulia beliau dalam sanad-sanad riwayat dan sahabat mereka. Ini argumen yang sangat kuat ya. Penulis sedang bilang, para hafiz itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka disebut ahlut tadqiq wa tahqiq, orang-orang yang teliti dan cermat. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah memverifikasi informasi. Mereka tidak akan sembarangan mencantumkan nasab seseorang dalam dokumen resmi keilmuan mereka kalau nasab itu tidak benar. Karena kalau sampai salah, itu merusak kredibilitas mereka sendiri. Analoginya begini, bayangkan sekelompok notaris yang sangat profesional dan bereputasi tinggi. Pekerjaan mereka adalah memverifikasi dokumen. Kalau mereka semua, bukan cuma satu tapi banyak, menandatangani dan mengesahkan sebuah dokumen silsilah keluarga, dan mereka melakukannya secara independen dari tempat dan waktu yang berbeda, maka kita bisa sangat yakin bahwa dokumen itu benar. Karena tidak mungkin mereka semua, yang reputasinya dipertaruhkan, bersekongkol untuk memalsukan sesuatu. Oke, sekarang penulis melanjutkan ke bukti berikutnya. Dan ini dari arah yang berbeda. Bukan ijazah yang diterima oleh Ibnu Jadid, tapi ijazah yang dikeluarkan oleh Ibnu Jadid kepada ulama lain. وكذلك روي هذا النسب الشريف في إجازات الفقيه الحافظ الشريف علي ابن جديد الحسيني لغيره من الفقهاء والحفاظ. Dan demikian pula nasab mulia ini diriwayatkan dalam ijazah-ijazah Al-Faqih Al-Hafiz Asy Syarif Ali ibn Jadid Al-Husaini yang beliau berikan kepada para fuqaha dan huffaz lainnya. Lalu penulis menyebutkan contoh spesifik, wa minha إجازته للفقيه أحمد بن محمد بن عبد الوهاب في الفقه في القرن السادس الهجري. Di antaranya, ijazah beliau kepada Al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam bidang fikih pada abad ke-6 Hijriah. Dan siapa yang mencatat informasi ini? وقد أشار إليها العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن محمد الوصابي توفي سنة 82 و700 هجرية في كتابه تاريخ وصاب المسمى الاعتبار في التاريخ والآثار. Ini dicatat oleh sejarawan bernama Abdurrahman bin Muhammad al-Wasabi, wafat tahun 782 Hijriah, dalam kitabnya tentang sejarah Washab yang berjudul Al-i'tibar fi tarikh wal athar, pelajaran dari sejarah dan peninggalan. Nah, ini penting. Kita punya sumber baru. Seorang sejarawan yang berbeda dari daerah yang berbeda, Washab, Yaman, dari abad yang berbeda, abad ke-8 Hijriah, yang juga mencatat informasi yang sama. Semakin banyak sumber independen yang mengatakan hal yang sama, semakin kuat buktinya. Apa yang ditulis Al-Wasabi? Alladhi qala fihi, أول من تفقه من بني عبد الوهاب الفقيه الفاضل أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن سالم بن عبد الله تفقه على الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد بن محمد بن علي بن جديد الحسيني الهاشمي في القرن السادس. Orang pertama yang belajar fikih dari Bani Abdul Wahab adalah Al-Faqih Al-Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Ahmad bin Abdul Wahab bin Salim bin Abdullah. Beliau belajar fikih kepada Asy Syarif Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Muhammad bin Ali bin Jadid Al-Husaini Al-Hashimi pada abad ke-6 Hijriah. Coba perhatikan. Al-Wasabi menyebutkan Ibnu Jadid dengan nasab dan nisbat Al-Husaini Al-Hashimi, keturunan Husain dari Bani Hashim. Ini sejarawan independen dari abad ke-8 Hijriah yang mengonfirmasi nasab Ibn Jadid sebagai keturunan Husain. Dan ada detail tambahan dari catatan kaki. Wa fil makhtutati allati waqaftu 'alayha warada fiha annahu tafaqaha 'ala asy-syarif Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad بن أحمد بن جديد الحسيني الهاشمي وكان تفقهه في القرن السادس الهجري. Penulis kitab kita bilang bahwa beliau sendiri telah melihat manuskrip aslinya dan di situ tertulis informasi yang sama dengan penyebutan nasab Ibn Jadid sebagai Al-Husaini Al-Hashimi. Ini seperti seorang peneliti yang bilang, "Saya bukan cuma mengutip dari buku cetakan. Saya sudah periksa manuskrip aslinya sendiri.
dan memang tertulis begitu di sana. Nah, sekarang kita masuk ke poin besar berikutnya. Penulis memberikan pernyataan umum yang sangat kuat. Wa umuman, fa inna hadha an-nasab asy-syarif ishtahara wa tawatara wastafada dhikruhu fil Yaman, wa ma jawarahu qabla tarikhi aw zamani tilka at-taqyidat allati la tazalu mahfuzatan ila al-an baina daffati al-kutub wal makhtutat. Dan secara umum nasab mulia ini sudah masyhur, mutawatir, dan meluas penyebutannya di Yaman dan sekitarnya. Bahkan sebelum tanggal atau masa catatan-catatan tersebut yang masih terpelihara hingga sekarang di antara halaman-halaman kitab dan manuskrip. Ini pernyataan yang sangat cerdas. Penulis sedang bilang, bukti-bukti tertulis yang saya tunjukkan itu memang berasal dari abad ke-6, ke-7 Hijriah dan seterusnya. Tapi nasab ini sendiri sudah dikenal dan diakui jauh sebelum catatan-catatan itu ditulis. Catatan-catatan itu bukan yang menciptakan nasab ini. Mereka hanya mendokumentasikan apa yang sudah dikenal secara luas. Ibaratnya begini, kalau seseorang bertanya, kapan Gunung Semeru ada? Jawabannya bukan, sejak peta pertama yang menggambarnya dibuat. Gunung itu sudah ada jauh sebelum ada peta. Peta hanya mendokumentasikan apa yang sudah ada. Sama halnya, nasab Ba'alawi sudah dikenal jauh sebelum catatan-catatan tertua yang masih ada ini ditulis. Kemudian penulis menyebutkan bukti lain yang sangat penting. وَنَقَلَ كَذَلِكَ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ التِّبَاعِيُّ الْيَمَنِيُّ توفي سنة 65 و600 هجرية بخطه النسبة الشريفة للشريف علي بن جديد الحسيني توفي سنة 20 و600 هجرية الذي أجازه في مؤلفه الأربعينية في سنة 6 و600 هجرية. Ada tokoh baru di sini. Amr bin Ali At-Tibai Al-Yamani, seorang ahli fikih dan hadits dari Yaman, wafat tahun 665 Hijriah. Beliau menulis dengan tulisan tangannya sendiri nasab mulia, Asy-Syarif Ali ibn Jadid Al-Husaini, yang wafat tahun 620 Hijriah. Dan konteksnya apa? Ibnu Jadid memberikan ijazah kepada At-Tibai dalam sebuah karya yang berjudul Al-Arba'iniyah. Al-Arba'iniyah. Apa itu Arba'iniyah? Ini menarik. Arba'iniyah artinya yang 40. Ini genre karya dalam tradisi Islam di mana seorang ulama mengumpulkan 40 hadits pilihan tentang tema tertentu. Tradisi ini terinspirasi oleh sebuah hadits yang menyebutkan keutamaan menghafal 40 hadits. Jadi banyak ulama sepanjang sejarah yang menulis kumpulan 40 hadits pilihan mereka. وهذا المؤلف يتضمن 40 حديثا منتقا في فضائل الأعمال والأقوال. Dan karya ini berisi 40 hadits pilihan tentang keutamaan amal dan perkataan. Lalu penulis mengutip pernyataan At-Tibai langsung. يقول الفقيه الحافظ عمرو بن علي التباعي أروي الأربعينية عن المؤلف الشريف الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد بن علي بن محمد بن جديد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Perhatikan baik-baik ya. At-Tibai menyebutkan silsilah nasab lengkap Ibnu Jadid. Dan kali ini silsilahnya lebih panjang dan lebih detail dari yang disebutkan sebelumnya. Mari kita telusuri dari bawah ke atas. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini silsilah yang lengkap dari Ibnu Jadid sampai ke Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mata rantai disebutkan satu persatu. Tidak ada yang dilewati. Dan ini dicatat oleh seorang ulama ahli hadits yang terpercaya dengan tulisan tangannya sendiri. Lalu At-Tibai mengakhiri keterangannya dengan kalimat yang sangat penting. Wa anha kalamahu biqaulih, naqaltu hadhihi nisbata min khatti ibni Jadid. Dan beliau mengakhiri ucapannya dengan berkata, saya menyalin nasab ini dari tulisan tangan Ibnu Jadid sendiri. Ini detail yang luar biasa penting. At-Tibai tidak mengatakan saya dengar dari orang lain atau saya baca di buku entah mana. Dia bilang dengan jelas,
Naqaltu min khatti Ibni Jadid. Saya salin langsung dari tulisan tangan Ibnu Jadid. Artinya, dia melihat sendiri dokumen asli yang ditulis oleh Ibnu Jadid, yang di dalamnya tercantum nasab lengkap beliau sampai ke Husain bin Ali. Dan dia menyalinnya dengan tangannya sendiri. Ibaratnya kayak ada orang yang bilang, saya fotokopi sendiri akta kelahiran aslinya. Saya lihat langsung dokumen aslinya. Tingkat keyakinannya tentu jauh lebih tinggi dibanding kalau dia cuma dengar dari orang lain. Oke, tarik napas dulu sebentar ya. Sekarang kita masuk ke bukti yang bahkan lebih tua lagi. Dan yang ini benar-benar istimewa. وَهُنَاكَ إِجَازَةٌ هَامَّةٌ مِنْ حَيْثُ تَقَدُّمِ زَمَنِ الْقَيْدِ وَقَفَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ محمد بن علي خرد باعلوي. توفي سنة 90 و900 هجرية. Dan ada sebuah ijazah yang sangat penting dari segi ketuaan pencatatannya, yang ditemukan oleh As-Sayyid Asy Syarif Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Khird Ba'alawi, wafat tahun 960 Hijriah. Jadi ada seorang ulama besar Ba'alawi dari abad ke-10 Hijriah yang menemukan sebuah ijazah kuno. Di mana beliau menemukannya? Fi Jami' At-Tirmidzi. Di dalam naskah Jami' At-Tirmidzi. Ini salah satu kitab hadits utama dalam Islam. Salah satu dari kutub as-sittah atau 6 kitab hadits pokok. Siapa yang menulis ijazah itu? Min al-faqih al-imam Muhammad ibn Ali al-Qal'i alladhi tuwfiya fi sanati 77 و500 هجرية أو في سنة 30 و600 هجرية. Ijazah ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang wafat pada tahun 577 Hijriah atau menurut pendapat lain tahun 630 Hijriah. Ada perbedaan pendapat tentang tahun wafatnya, tapi yang penting, beliau hidup pada paruh kedua abad ke-6 Hijriah. Katabaha Al-Qal'i ala al-juz' al-awwal min Jami' At-Tirmidzi. Al-Qal'i menuliskan ijazah ini pada juz pertama dari Jami' At-Tirmidzi. Jadi sama seperti kasus ijazah Syahih Muslim yang tadi, ijazahnya ditulis langsung pada naskah kitab haditsnya. Bukan di kertas terpisah, tapi di kitab itu sendiri. Wa qala fiha al-imam al-faqih Muhammad bin Ali al-Qal'i. Inna asy-syarifa yaqra'u wa ibn madiyan yasma'u biqira'atihi. Al-Qal'i menjelaskan bahwa Asy Syarif membacakan dan Ibnu Madhi mendengarkan bacaannya. Ini merujuk pada metode belajar hadits klasik. Satu orang membacakan teks hadits kepada guru, sementara yang lain mendengarkan. Wa hadhihi suratul ijazat. أجزت جامع أبي عيسى الترمذي للشريف عبد الله بن محمد بن علي باعلوي والشيخ أبي القاسم بن فارس بن ماضي. كتبه محمد بن علي القلعي سنة 75 و500 هجرية. Dan inilah teks ijazahnya. Saya mengizinkan periwayatan Jami' Abu Isa At-Tirmidzi kepada Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Asy-Syaikh Abu Al-Qasim bin Faris bin Madhi, ditulis oleh Muhammad bin Ali Al-Qal'i pada tahun 575 Hijriah. Masih ikut ya, ini penting banget. Perhatikan tahunnya, 575 Hijriah. Ini 31 tahun lebih awal dari ijazah As-Sibai yang tahun 606. Dan di dalamnya, penerima ijazah disebut dengan jelas sebagai Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Asy Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gelar Asy Syarif, yang mulia, keturunan Nabi, disandingkan langsung dengan nama Ba'alawi. Ini bukti tertulis bahwa pada tahun 575 Hijriah, keluarga Ba'alawi sudah diakui sebagai asyraf, keturunan Nabi, oleh seorang imam besar. Dan perhatikan juga, Al-Qal'i bukan orang Ba'alawi. Beliau seorang imam dan faqih independen. Kalau beliau menuliskan gelar Asy Syarif untuk orang Ba'alawi dalam ijazah resminya, itu artinya beliau mengakui nasab mereka. Beliau tidak akan mencantumkan gelar itu kalau tidak yakin kebenarannya. Lalu ada informasi yang sangat istimewa tentang naskah fisik ijazah ini. Penulis bilang, Syahadatun mahfudhatun ala al-makhtutatil asli alladhi katabahu alaiha al-mujizu bi khattih. Ini adalah kesaksian yang masih terpelihara pada manuskrip asli, yang ditulis oleh si pemberi ijazah dengan tulisan tangannya sendiri. وهذه الإجازة تم قيدها على نسخة يمنية نفيسة من كتاب جامع الترمذي.
Dan ijazah ini dicatat pada sebuah naskah Yaman yang sangat berharga dari kitab Jami' at-Tirmidzi. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Wahia mahfudhatun al-ana fi maktabati Rais al-Kuttab biturkiya biraqmi 154. Dan naskah ini sekarang tersimpan di perpustakaan Rais al-Kuttab di Turki dengan nomor katalog 154. Wahia tashtamilu ala 15 juz'an. Dan naskah ini terdiri dari 15 juz. وتم الفراغ من كتابتها في يوم الثلاثاء من شهر صفر سنة 89 و500 هجرية. Dan penulisan naskah ini selesai pada hari Selasa bulan Syafar tahun 589 Hijriah. Ini luar biasa ya, mari kita pahami signifikansinya. Pertama, kita punya ijazah yang ditulis pada tahun 575 Hijriah. Itu hampir 900 tahun yang lalu. Kedua, ijazah ini ditulis langsung oleh Al-Qal'i dengan tulisan tangannya sendiri pada naskah asli Jami' at-Tirmidzi. Ketiga, naskah tersebut masih ada, masih utuh, tersimpan di perpustakaan resmi di Istanbul, Turki, dengan nomor katalog yang jelas. Siapapun bisa memverifikasinya. Keempat, naskah ini adalah naskah Yaman yang sangat tua. Selesai disalin tahun 589 Hijriah, dan ijazahnya lebih tua lagi, dari tahun 575. Ini ibarat menemukan sertifikat asli dari hampir 1000 tahun lalu, yang masih tersimpan rapi di Museum Internasional, dengan nomor registrasi yang jelas, bisa dicek kapan saja. Dan di sertifikat itu tertulis hitam di atas putih, Asy Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gelar Asy Syarif waning keturunan Nabi, tertulis jelas. Kalau ada orang yang bilang tidak ada bukti sejarah, bagaimana dengan ini? Ini bukan bukti yang disembunyikan di tempat rahasia. Ini tersimpan di perpustakaan yang bisa diakses oleh peneliti manapun di dunia. Dan ada catatan kaki yang juga sangat menarik. Penulis menyebutkan bahwa naskah asli yang ditulis langsung oleh Al-Qal'i pada juz pertama, Jami' at-Tirmidzi ini, sekarang dianggap hilang atau mafqud, artinya belum ditemukan kembali. Tapi naskah Yaman yang menjadi salinannya, yang juga sangat tua, dari tahun 589 Hijriah, itu masih ada dan tersimpan di Turki. Informasi tentang sumber ini bisa dilihat dalam kitab Ghuraril Baha'id Dawi, cetakan pertama, tahun 1405 Hijriah, halaman 132 dan 133. Oke, sekarang kita berhenti sejenak dan rangkum semuanya ya. Karena tadi banyak banget informasi detail, kita sederhanakan. Jadi kalau ada yang baru bergabung dan tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita sedang membahas bukti-bukti tertulis yang membuktikan keaslian nasab keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di bagian ini, penulis kitab menunjukkan beberapa hal. Pertama, nasab Asy Syarif Ibnu Jadid Al-Husaini tidak hanya diakui oleh satu ulama, tapi oleh banyak ulama dari berbagai daerah di Yaman, bahkan dari Baghdad. Mereka semua, para muhaddits, qadhi, fuqaha, mencatat nasab beliau dalam ijazah-ijazah resmi mereka. Dan mereka adalah ulama-ulama yang keahliannya justru di bidang verifikasi dan penelitian. Kalau nasab itu palsu, mereka tidak akan mau mencatatnya. Kedua, penulis menunjukkan bahwa nasab ini sudah dikenal dan diakui jauh sebelum catatan-catatan tertua yang masih ada. Nasab ini bukan sesuatu yang dikarang pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Ia sudah masyhur dan mutawatir sebelum itu. Ketiga, ada catatan dari seorang ulama bernama At-Tibai yang menyalin nasab lengkap Ibn Jadid dari tulisan tangan Ibn Jadid sendiri sampai ke Husain bin Ali bin Abi Thalib. Silsilahnya lengkap. Tidak ada yang terputus. Keempat, dan ini yang paling spektakuler, ada sebuah ijazah dari tahun 575 Hijriah, ditulis oleh Imam Al-Qal'i pada naskah Jami' at-Tirmidzi, yang memberikan ijazah kepada Asy Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Naskah asli Jami' at-Tirmidzi yang memuat ijazah ini masih tersimpan di perpustakaan di Istanbul, Turki, dengan nomor katalog yang jelas. Ini bukti fisik yang bisa diverifikasi oleh siapapun. Jadi pertanyaan untuk pihak yang menggugat nasab Ba'alawi, kalau memang nasab ini palsu,
Bagaimana Anda menjelaskan semua bukti-bukti ini yang berasal dari berbagai sumber independen, berbagai abad, berbagai negeri, dan bahkan masih tersimpan secara fisik di perpustakaan-perpustakaan internasional sampai hari ini? Di bagian selanjutnya, insya Allah kita akan lihat bukti-bukti apalagi yang ditampilkan oleh penulis. Tetap ikuti terus ya. Wallahu a'lam bishshawab.